Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrida Pratama dengan nomor NPM 1775404 dari program studi Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Produk Keripik UMKM di Gang PU Bandar Lampung. Selanjutnya, pendahuluan. Yang pertama ada UMKM. Pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya, keripik. Keripik merupakan makanan ringan atau cemilan berupa irisan tipis yang sangat populer di kalangan masyarakat karena sifatnya yang renyah, gurih, dan tidak terlalu mengenyangkan. Tersedia dalam aneka rasa seperti asin, pedas, manis. Keripik sangat praktis karena kering sehingga lebih awet dan mudah disajikan kapanpun. Menurut Sriono 2012. Pada saat ini, banyak industri rumah tangga yang berproduksi pada pengelolaan pangan, khususnya pembuatan keripik. Keripik sudah terkenal di kalangan masyarakat luas. Namun masih banyak industri rumah tangga yang belum mengerti mengenai cara pemasaran yang baik dan efektif dalam memasarkan produk olahan keripiknya. Dengan semakin banyaknya UMKM yang bergerak di industri keripik, akan mengakibatkan tumbuhnya persaingan yang cukup kompetitif antar perusahaan sejenis dalam membuat daya tarik konsumen dan pangsa pasar produk keripik. Setiap perusahaan keripik harus mampu bersaing untuk memasarkan produknya dengan berbagai rasa, kemasan, dan jenis olahan keripik yang berbeda. Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang beragam. Sehingga perusahaan harus menyiapkan strategi pemasaran yang tepat agar produknya dapat bersaing di pasar. Di Jalan Pagar Alam atau Gang PU Segalamidar, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, merupakan kawasan industri keripik yang terkenal di Lampung. Lampung merupakan salah satu sentra produksi pisang nasional dengan pencapaian produk hingga 697.140.000 ton tahun lalu. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung menargetkan produksi pisang di Provinsi Lampung hingga akhir tahun ini dapat mencapai 720.000 ton dengan kapasitas yield hingga 130 ton per pisang per hari. Produk pisang di Lampung sangat mengandalkan perkebunan rakyat seluas 6,7 juta hektar dengan pertumbuhan luas panen sekitar 6,3% setiap tahun. Pemerintah daerah berkontribusi menyuplai bibit unggul dan menyiapkan sejumlah fasilitas dan infrastruktur. Pisang merupakan salah satu dari 3 produk hortikultura unggulan di Provinsi Lampung. Total area penanaman pisang hingga kini merupakan yang tertinggi dan terluas produksinya ketimbang areal tanam dan produksi produk hortikultura unggulan lainnya seperti nanas dan mangga. Pisang dikembangkan melalui perkebunan rakyat yang memang sangat mendominasi di Lampung. Tujuan penelitian. Yang pertama, merancang konsep strategi pemasaran yang dapat diterapkan pada usaha keripik di UMKM Latep Jaya. Yang kedua, melakukan evaluasi proses pemasaran di UMKM Latep Jaya. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh atribut UMKM di Latep Jaya pada sikap konsumen. Yang terakhir, mengidentifikasi variasi rasa dan jenis keripik yang disukai oleh konsumen. Kerangka pemikiran. Yang pertama ada peluang eksternal yang disebut SO.
atau SO. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Yang kedua, kekuatan internal atau ST, strategi ST. Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Selanjutnya, ada kelemahan internal atau WO. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Yang terakhir ada ancaman eksternal atau WT. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman, menurut Prangkuti 1997. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, strategi. Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi, menurut Gulek dan George 1989. Yang kedua, pemasaran. Pemasaran merupakan sebuah proses manajerial yang orang-orang di dalamnya mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran produk yang ditawarkan dan nilai produknya pada produk lain, atau Kotler dan Armstrong. Yang ketiga, strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan pola pikir yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada suatu perusahaan. Bisa mengenai strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran atau marketing mix, dan besarnya sebuah pengeluaran pemasaran, menurut Philip Kotler. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, Mardatila 2015 dalam penelitiannya tentang analisis strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan di sebuah perusahaan di Padang menunjukkan bahwa untuk faktor-faktor peluang nilai skornya adalah 1,8 dan faktor ancaman bernilai 1,15. Selanjutnya, nilai dari faktor kekuatan adalah 1,6 dan nilai kelemahannya adalah 1,1. Maka dapat diketahui bahwa nilai peluang di atas nilai ancaman dan memiliki selisih lebih dari 0,65, sementara selisih nilai antara kekuatan dan kelemahan adalah 0,5. Strategi pemasaran yang digunakan antara lain berupaya memaksimalkan dan mempromosikan produk unggulan, berusaha lebih aktif mendekati segmen pasar dan calon pembeli potensial, serta mengikuti beberapa kegiatan sehingga produk-produk dikenal luas di kalangan masyarakat Kota Padang. Berusaha dengan keras menjaga dan mempertahankan cita produk yang sudah dikenal baik dan terjamin. Strategi pemasaran yang sebaiknya dilakukan antara lain meningkatkan penjualan produk yang sama kepada pasar atau segmen baru, meningkatkan kegiatan promosi dan distribusi pemasaran untuk tetap menjaga konsumen yang lama serta meraih calon konsumen potensial, membuat layanan konsumen atau customer care yang akan cepat dan tanggap mendengarkan keluhan dan kritikan konsumen, berinovasi untuk memperkaya variasi dan rasa produk yang sudah ada sehingga pilihan buat konsumen di segmen yang sudah ada maupun untuk segmen baru, meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki yang tidak langsung berkontribusi membantu mendongkrak tingkat penjualan produk-produk. Selanjutnya, Antoni dan Supriyono 2013 dalam penelitiannya tentang strategi pemasaran produk snack di Kediri menyatakan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan adalah menekan pertambahan produk, pasar, dan fungsi perusahaan, lebih pada upaya peningkatan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja dan keuntungan.
Berdasarkan analisis SWOT, posisi perusahaan berada pada kuadrat 1. Hal ini berarti perusahaan mempunyai peluang lingkungan sebesar 1,30 dan kekuatan internal sebesar 1,20. Maka strategi yang sesuai untuk dilakukan adalah strategi agresif atau strategi ekspansif untuk memaksimalkan kekuatan internal dan eksternal perusahaan. Strategi alternatif yang paling tepat dengan menggunakan strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, diantaranya mempertahankan harga produk yang komparatif, memaksimalkan jaringan, kinerja agen, melakukan program kemitraan dengan perusahaan besar, penyalur, dan pemasok, dan melakukan penetrasi pasar untuk memperluas pangsa pasar. Bab 3. Metode penelitian. Waktu penelitian direncanakan dilakukan pada bulan Desember 2020 sampai Maret 2021. Lokasi penelitian dilakukan di daerah Bandar Lampung, Jalan Pagar Alam, Gang PU, Segalemidar, Tanjung Karang Barat, atau kawasan industri keripik Lampung. Di sepanjang jalan sana banyak terdapat kios-kios penjual keripik dengan berbagai macam rasa dan jenis keripik yang sudah terkenal di Lampung. Tipe penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif. Kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang atau subjek itu sendiri. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan pengamatan wawancara atau penelahan dokumen. Populasi. Dalam penelitian ini, populasinya adalah UMKM yang berada di Jalan Pagar Alam, Gang PU, serta konsumen-konsumen yang membeli produk keripik. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengamatan langsung atau observasi sebagai metode pengumpulan data. Yang kedua, wawancara mendalam dalam percakapan yang dilakukan untuk memperoleh pendapat, persepsi, perasaan, pengetahuan, pengalaman, penginderaan, dan informan mengenai masalah-masalah yang diteliti. Yang terakhir, metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang diterapkan dengan cara peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data atau reduction. Reduksi data merupakan langkah atau proses pemilihan, perumusan, penyederhanaan, pengabstrakan, transparasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan dan menonjolkan pada hal yang penting hingga lebih mudah dikendalikan atau untuk mempertajam data yang diperoleh. Penyajian data atau display data. Penyajian data merupakan suatu pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian, narasi, serta dapat diselingi dengan gambar, skema, matriks, tabel, rumus, dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi partisipan, wawancara mendalam, maupun dokumentasi. Yang terakhir, penarikan kesimpulan atau verification. Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam proses analisis kesimpulan, yang pada awalnya masih sangat tentatif, kabur, dan diragukan. Maka dengan bertambahnya data menjadi lebih grounded. Kegiatan ini merupakan proses memeriksa dan menguji kebenaran data yang telah dikumpulkan sehingga kesimpulan akhir didapat sesuai dengan fokus penelitian. Sekian presentasi dari proposal saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.